seiring dengan membaiknya keadaan bumi pun, beta pikir podcast bukan hanya sekarang sebagai hiburan, bukan sebagai hiburan pandemi, tapi kita ganti menjadi hiburan indie. Kenapa hiburan indie? Saudara dimanapun berada, ini episode yang lumayan spesial karena di bulan Mei ini tepat 1 tahun yang lalu ATP Podcast ini mengudara. Ya, jadi sebenarnya podcast ini bukan hal yang terlalu istimewa amat. Munculnya ketika pandemi, saudara ya. Semua tahu lah pandemi dengan dinamika yang ada ya, sejak dimulai sekitar Maret 2020 ya, itu ya WFH segala macam, kita kemudian dihadapkan dengan keadaan yang tidak pernah dialami sebelumnya. Bahkan mungkin nenek moyang kita pun, mungkin 5-6 generasi di atas kita pun mungkin saja belum pernah mengalami yang namanya pandemi. Baru kita nih baru alami ini pandemi, dan sudah barang tentu kalau hal yang baru maka muncullah yang namanya kepanikan ya. Kemudian kita harus sama-sama belajar ya, bukan kita sendiri tapi satu dunia nih kah, bukan kita sendiri di Indonesia ataupun di NTT ya, semua. Dan ya banyak hal-hal baru yang muncul ya. Dulu awal-awal ada kopi dalgona, kopi apa itu, sampai sekarang juga belum tahu itu kopi apa. Ataupun muncul tren menanam tanaman di rumah misalkan ya. Bahkan ada tanaman yang harganya bisa sampai jutaan rupiah ya, tanaman yang katanya janda bolong. Kemudian ada yang tren-tren lagi waktu itu ini tren bersepeda ya. Tapi tren sepeda itu muncul ya mungkin pandemi sudah lewat beberapa bulan ya. Nah, tapi ada satu tren yang beta ikuti juga, yaitu perpodcastan ini ya, saudara. Jadi kalau kita back in the day ya, kembali ke hari itu, semua di rumah stuck dengan ya keadaan yang ada, dan semua mencari kesibukan baru sebenarnya ya. Dan beta pun waktu itu kemudian menemukan platform podcast ini. Menjadi sebuah hiburan baru sih menurut beta ya waktu itu, karena 2015 beta sudah pernah dengar yang namanya podcast, tapi waktu itu ada yang bilang itu radio online ya. Nah, di tahun-tahun itu saudara, kuota ini masih sangat mahal. Jadi kita kuota 2 giga saja harganya mahal sekali waktu itu. Nah, sekarang ini ketika kuota sudah mulai lebih murah dalam tanda kutip ya, ya kita bisa nonton YouTube dengan lancar, kemudian dengar hiburan-hiburan yang online dengan lebih leluasa dibandingkan dulu toh. Dan itu pun terjadi di beta ya saudara. Beta mulai dengar podcast, dan terus terang karena beta juga sebelumnya dari keluarga yang ibu saya itu, mama itu suka sekali dengar radio, makanya hiburan konten berbasis audio itu sudah sangat lekat di beta punya telinga. Jadi ketika ada platform namanya podcast ya, beta juga menjadi individu yang sangat menikmati ya. Dan apakah podcast ini yang 2020 itu booming, mungkin tiap hari itu ada podcast baru segala macam. Kemudian 2021 beta buat platformnya beta, sampai di 2022 ini pandemi sudah lumayan menggembirakan ya. Saudara yang baru merayakan Idul Fitri sudah bisa mudik, kemudian kita juga adik-adik yang sekolah, mahasiswa-mahasiswi sudah bisa tatap muka ya. Itu luar biasa dan dunia kembali normal. Tapi apakah podcast ini masih menjadi suatu primadona? Ya, mari kita bahas saudara. Nah, harus beta akui saudara bahwa beta terjun ke podcast ini. Kemudian beta bukan hanya mandi, tapi beta basah, mungkin bisa dikatakan tenggelam juga, karena ketika 1 tahun yang lalu beta merilis podcast ini, itu semata-mata karena beta sangat suka dengan platform ini ya. Menurut beta core-nya, intinya itu kan di free of speech ya. Jadi kebebasan berbicara. Buat orang-orang kayak beta ini, mungkin saudara yang di luar yang tidak pede di depan kamera, tidak pede di syuting untuk masuk konten YouTube, saya pikir podcast akan menjadi hiburan yang sangat kita sekali ya.
Karena hanya butuh mic dan kita bisa ngomong panjang lebar ya. Terserah yang mau dengar juga, yang tidak juga tidak masalah. Nah, beta terjun dan memang tenggelam ya di platform podcast ini. Beta di awal-awal itu struggle sekali karena harus belajar editing, harus belajar buat soundtrack, harus belajar bagaimana membuat podcast dengan teman-teman yang jaraknya jauh ya, lewat telepon segala macam. Itu beta belajar dengan otodidak dan ya bisa dikatakan beta lumayan sudah bisa lah, mungkin belum master yang hebat sekali ya, audio engineer yang luar biasa, tapi tidak. Podcast sangat mudah ya, dibandingkan dengan teman-teman yang mungkin buat konten YouTube. Beta pikir lebih rumit ya, kita harus butuh banyak edit mengedit, tapi ya tergantung juga, ada juga yang rekam dan upload dan booming. Ya, semuanya tergantung kita. Tapi kita bicara podcast, ya mungkin konten ini, media ini menjadi suatu hal yang bisa dikatakan hiburan pandemi lah ya, hiburan pandemi. Karena podcast besar itu lahir di mungkin 2019, 2020 ya. Bahkan ada beberapa podcast besar yang lahir di tahun 2019 ya. Kemudian di 2020 ketika pandemi mereka menjadi lebih besar. Tapi seiring dengan berkembangnya platform ini, banyak pemain-pemain besar juga ya yang meliriknya. Bahkan Pak Saudara silakan baca-baca banyak artikel bahwa ternyata ada beberapa perusahaan yang terbentuk yang melirik platform podcast ini, yaitu contohnya ya Podcast Mas. Podcast Mas sudah membawahi beberapa podcast keren ya, yang sudah menguasai chart Spotify misalkan, ataupun ada juga yang sering dibahas di mana-mana, apakah podcast akan membunuh radio ya. Nah, ini sudah menjadi banyak perbincangan ya. Beta sering nonton penyiar radio terkenal pun berbicara soal apakah podcast will kill the radio. Ternyata banyak yang tidak setuju dengan itu ya. Kenapa? Karena secara konten berbeda. Memang sama-sama suara ya, konten audio ya. Tapi antara podcast dan radio itu kan berbeda ya. Kalau radio itu lebih pada elemen of surprise-nya tuh kan ada. Jadi kita tidak bisa menentukan playlist kita tidak bisa menentukan apa yang akan kita dengar. Sedangkan podcast itu lebih pada dia lebih on demand ya. Jadi berdasarkan apa yang kita mau. Misalkan kita mau dengar podcast tentang horor misalkan, tinggal cari podcast horor banyak. Kemudian mau dengar podcast storytelling misalkan, banyak. Mau dengar podcast tentang mencurhat segala macam, banyak. Ya itu kan tergantung kita ya. Jadi saya pikir beta pikir podcast tidak akan membunuh radio lah. Bahkan beta pun sampai sekarang masih dengar radio ya. Nah, kita bicara soal podcast di 2020, 2021 dan sekarang ya. Kalau ketemu Bapak Saudara silakan yang mungkin sering buka podcast, buka saja di Spotify. Dulu Bapak Saudara di 2020 ya, beta mulai dengar podcast. Chart 10 besar podcast itu dikuasai oleh Lawless, Unfaedah, ada BKR, Rapot, kemudian Podcast Mas sebelum si Podcast Mas Asia diluncurkan. Dan sudah barang tentu kalau chart podcast ini adalah sebuah liga, kayaknya Rintik Seduh akan menjadi juara liga mungkin dalam beberapa tahun berturut-turut, karena Rintik Seduh ini selalu ada di pucuk ya, selalu Rintik Seduh. Luar biasa. Jadi dulu yang konsisten di atas itu 10 besar tuh saya pikir hanya Rintik Seduh, Podcast Mas, dan beberapa kayak Malam Kliwon. Saya pikir Bang Bimo dan temannya itu mungkin naik turun ya Mas Saudara. Tapi contoh kita bahas podcast yang sangat beta dengar tiap hari, yaitu BKR Brothers. Itu sekarang BKR tuh, ini saya sambil scroll chart Spotify, di urutan 79. Sudah terlempar jauh nih Bang Bobby Bang Rio dan Molen. Dulu selalu pokoknya Lawless, Unfaedah, kemudian si PKR ini Rapot selalu tuh 10 besar. Kalau Lawless, Unfaedah 90. Jadi ternyata tren podcast ini bergeser. Beta hampir mungkin dalam satu minggu tuh beta sering cek chart Spotify, dan tidak bisa dipungkiri Bapak Saudara bahwa banyak podcast baru yang muncul ya. Contohnya ini beberapa podcast ini jujur beta nih jarang dengar Bapak Saudara ya. Kayak tidak usah sebut ya. Ya, lupa tadi Mendoan, Dono dan Tian. Ini luar biasa ya. Masih 20 besar lah. Tadi Mendoan, kemudian yang beta lihat pemain lama tuh kayak Menjadi Manusia masih ada, kemudian Do You See What I See, kemudian ya bagi horor Ancur ya, Patra Dias Kemaldika ya, Close the Door, lebih pada YouTube ya. Ya, jadi beberapa ya, Suara Puan juga jangan lupa, beberapa podcast yang besar-besar
itu sudah terlempar jauh. Dan sekarang 10 besar itu beberapa podcast yang beta pun ya jarang dengar. Beta termasuk yang mengikuti podcast yang beta suka saja. Jarang dengar yang baru. Tapi ada beberapa yang beta sekarang sering dengar. Contohnya Capek Mikir with Cebung, solo podcast keren juga, sering beta dengar. Kemudian dulu beta tidak selalu dengar Ancur, sekarang podcast Ancur beta sering dengar sih. Keren sih kemarin apanya namanya? Radio Klon lagi. Ada drama radio begitu yang dibuat oleh podcast Ancur, keren. Podcast ini berkembang sekali saudara, bahkan banyak pemain baru dan platform podcast, pemutaran podcast kayak ya, yang paling kita kenal umumnya itu Spotify pun banyak inovasi ya. Nah, inovasinya apa saja saudara? Beta kaget juga, mungkin sekitar akhir tahun lalu, akhir 2021 beta buka chart Spotify-nya di Amerika. JRE, Joe Rogan Experience itu memang dia di beberapa negara termasuk Indonesia pun sering masuk dalam chart karena dia sangat terkenal, Joe Rogan. Jadi ya episodenya sudah 2000 kayaknya, 2000 episode podcast ya. Joe Rogan ternyata di Spotify itu bisa putar video, tapi kan sudah barang tentu boros kuota tuh, jadi beta pun di Spotify beta enable si video podcast. Tapi di Indonesia kayaknya belum ada yang bisa memutar video podcast di Spotify, kayaknya belum ada ya. Inovasi-inovasi itu salah satu inovasinya, beta belum tahu. Kayaknya itu ada podcast-podcast besar yang mendapatkan privilege seperti itu untuk bisa dimasukkan konten videonya, tapi Indonesia belum ada. Inovasi yang lain adalah banyak podcast-podcast baru yang kemudian sudah eksklusif di Spotify. Ya, contohnya tadi Capek Mikir with Cebung itu beta pikir itu podcast baru yang eksklusif di Spotify ya. Dulu tuh kan hanya Rapot, BKR, Anfaedah, kemudian si Rintik Seduh. Pokoknya yang itulah, agak lain juga sudah eksklusif di Spotify ya. Tapi sekarang tuh ada yang baru, ada yang namanya bukan eksklusif di Spotify tapi podcast original Spotify. Jadi Spotify pun sebagai platform pemutaran podcast, mereka pun meng-hire talent-talent podcast ya, biasanya artis atau penyanyi, untuk buat podcast yang original. Nah, ini yang kita sebagai podcaster kecil ini kapan mau masuk chart? Jadi Spotify pun kemudian memperoleh formula baru. Kita buat podcast sendiri lah. Ya, jadi selain meng-hire artis-artis untuk membuat podcast original Spotify, ada juga podcast-podcast dari original Spotify ini yang mereka bahas soal zodiak. Jujur, beta belum pernah dengar satu pun episode zodiak. Jadi itu ada yang Gemini, ada yang Taurus, Pisces, segala macam. Beta belum dengar satu pun episodenya. Kurang tertarik dengan yang namanya ramalan-ramalan tuh kah ya. Jadi itu tren-trennya bergeser saudara. Dan ternyata hosting kita kan kalau kirim podcast kan lewat Anchor ataupun mungkin ada platform lain, itu kurang tahu juga. Nah, Anchor nih ternyata sekarang sudah diambil alih oleh Spotify, atau dulu memang sudah di Spotify, beta kurang tahu juga. Tapi sekarang Anchor tuh kalau kita lihat itu Anchor by Spotify. Jadi memang sudah mungkin diambil alih atau bagaimana, itu kurang tahu juga. Dan memang Spotify ini sudah tambah besar saudara. Beta karena sering nonton bola juga bahas Spotify, katanya musim depan Barcelona akan sponsor utamanya itu kan Spotify. Yang mudah-mudahan ini menjadi titik terang supaya monetisasi podcast masuk ke Indonesia. Mudah-mudahan tapi ya bodo amat, kita sebagai podcaster kan harus tetap berkarya. Oke, saudara. Jadi podcast mulai bergeser dan seterusnya, dan seiring dengan membaiknya keadaan bumi pun beta pikir podcast bukan hanya sekarang sebagai hiburan, bukan sebagai hiburan pandemi, tapi kita ganti menjadi hiburan indie. Kenapa hiburan indie? Nah, saudara, kenapa beta sebut podcast sebagai hiburan indie? Ya, beta mau angkat topi, shout out untuk basudara, basudara semua yang selalu mendengar ATP Podcast ini dimanapun berada. Beta lihat di analitiknya Anchor, ada yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, kemudian teman-teman di Papua Barat ada yang dengar juga, teman-teman di NTB, NTT ya. Terima kasih banyak yang sudah mau dengar podcast yang tidak jelas ini. Ya, jadi apakah ini hiburan indie? Kita bisa katakan hiburan indie. Indie itu kan berasal dari kata independen. Apakah bisa dikatakan seperti itu, hiburan indie? Jadi hiburan indie itu karena beta sebut podcast sebagai hiburan indie sekarang, bukan lagi hiburan pandemi, karena kita yang dengar podcast tuh itu orang-orang yang mungkin tidak mau ikut arus.
Sekarang kan ada yang bawa embel-embel podcast ke Spotify, ke YouTube misalkan ya. Tapi kan core-nya podcast itu kan sebenarnya audio konten. Kenapa dibawa ke YouTube? Ya bodo amat. Itu orang punya hak juga, tapi ya kan dari kata podcast, iPod broadcast. Jadi dulu didengar di platform yang lambangnya HP ataupun laptop atau apapun yang lambangnya Apple kena hama. Jadi terpotong sedikit atau penyakit, kurang tahu lagi. Jadi beta menganggap podcast itu sebagai hiburan ini karena mungkin beta make sure saja, memastikan mungkin di beta punya lingkungan tuh hanya beta sendiri yang dengar podcast, kayaknya seperti itu. Jadi belum banyak yang dengar ini konten seperti ini, saudara. Tapi apakah itu alasan supaya beta berhenti atau podcaster yang lain yang kecil-kecil berhenti? Oh iya. Tidak. Tentu tidak ya saudara. Sebagai anak indie kan kita harus terus menggeber podcast ini. Dan beta pun harus mengakui bahwa pendengar beta itu belum sampai 500 1 tahun podcast ini berjalan. Beta mendapatkan sedikit suntikan motivasi dari podcaster juga, musisi juga, dan podcastnya beta sangat ikuti tiap minggu, terbitnya tiap Selasa, Bang Bobby Mandela ya, Bob Chow. Jadi beta iseng-iseng DM ke beliau. Bisa dipanggil beliau. Bang Bobby. Beta DM begini, Bang Bob, selamat menunaikan ibadah puasa ya waktu itu. Saya dari NTT, penggemar berat BKR Brothers. BKR jadi inspirasi saya untuk membuat podcast saya setahun yang lalu. Bang Bob tolong dengar podcast saya dong. Thanks before, jaya selalu. Nah, terus beta lampirkan link podcastnya di bawah. Bodoh amat, beta pikir mudah-mudahan didengar atau tidak dengar pun, dibaca atau tidak dibaca pun, beta tetap senang karena sudah pernah DM. Tapi beliau balasnya apa? Keren artworknya. Jadi saudara yang lihat dia punya logo podcast, ada serigala pegang mic. Menurut Bang Bob itu keren. Betul, dan terima kasih Bang Bob. Terus dia balas lagi, gebar terus podcastnya, yang penting konsisten, jangan sampai uploadnya bolong-bolong. Nah ini saudara, ini yang paling susah dalam membuat konten khususnya podcast, karena jarang yang dengar saudara. Tapi ketika seorang Bobby Mandela DM seperti itu, ya kita sebagai fansnya pun semangat mendapatkan suntikan vaksin dosis 4 dari Bang Bob. Jadi dia bilang harus konsisten dan jangan bolong-bolong uploadnya ya. Beta tahu bahwa buat podcast itu atau buat sesuatu yang konsisten itu susah saudara. Konsisten bangun pagi itu susah. Konsisten mungkin saudara yang sudah beta sering dengar pengakuan dari punya om-om di sini. Beta nih mau berhenti rokok tapi ya 1-2 hari bisa, tapi ini godaan. Konsisten berhenti rokok. Konsisten itu hal paling susah saudara ya. Dan beta pun alami ketika mau konsisten di podcast ini, membuat sebuah siaran tiap minggu. Susah saudara. Makanya terkadang beta juga bingung mau bahas apa. Kemudian beta karena suka dengar lagu, makanya ada minggu-minggu yang beta isi dengan lagu Om Operator itu ya, dengan apa segala macam. Tapi sama itu pun juga kita harus edit, kita harus apa segala macam, kita harus riset. Pokoknya konsisten itu sangat berat saudara ya. Tapi baru-baru ini kan ada satu yang rame-rame NFT itu kan, siapa namanya, NFT Gozali yang foto selama berapa tahun itu selfie, kemudian ada yang beli NFT-nya dengan harga katanya dia sudah jadi jutaan. Jadi contoh itu harga untuk sebuah konsistensi. Shout out untuk Gozali. Dan beta sih bermimpi sampai kapanpun, sampai mungkin suatu saat orang tidak mendengar podcast pun beta tetap akan membuat podcast. Itu impiannya. Tapi kan ya konsisten itu susah saudara. Salah satu contoh orang yang konsisten buat podcast itu, beta pikir semuanya sudah tahu bahwa PAM podcast awal minggu, Bang Andriano Kalbi buat podcast dari 2015 bos. Dan masih konsisten sampai sekarang. Tiap Senin PAM pasti upload. Nah ini saudara, harus konsisten. Pesan buat saudara yang dimanapun berada. Yang betul lupa, yang dengar betul podcast pun ada dari Amerika dan Jerman, ada juga dari Ukraina saudara. Mungkin mereka dengar podcast sambil mendengar dentuman bom
Ya semoga cepat damai lah ini Rusia Ukraina ini. Dan beta mau terima kasih meskipun beta tahu bahwa kemungkinan besar yang dengar di Jerman dan Amerika itu kayaknya pakai VPN. Yang dengar juga orang Indonesia kayaknya. Tapi kalau memang ada yang dengar di sana ya terima kasih bos dari East Nusa Tenggara Province in Indonesia. Oke. Jadi di 1 tahun podcast ini berjalan, betanya mau terima kasih saja untuk bos saudara yang sudah mau dengar, sudah mau mendengar keabsurdan beta dan mungkin pun kawan-kawan yang ketika tempat cerita karena tema pun tidak jelas. Terima kasih dan mudah-mudahan lah dunia podcast Indonesia semakin berkembang dan mungkin saja menjadi corong untuk perubahan. Mungkin ya. Terima kasih. Shout out. Cheers.